Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurmaya Devina, NPM 22001083049, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai materi yang sudah saya pelajari di minggu lalu, yaitu mengenai fikih muamalah kontemporer. Baik, pada pembahasan yang pertama, kita akan menyampaikan mengenai pengertian fikih muamalah itu sendiri. Ada beberapa pendapat atau perbedaan pendapat dari para ahli mengenai fikih muamalah itu sendiri. Yang pertama, fikih muamalah diartikan sebagai hukum syariah yang mengatur hubungan antara manusia di dunia. Yang meliputi apa? Yang meliputi transaksi keuangan, pernikahan, perselisihan, titipan, warisan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fikih muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia yang meliputi hubungan keuangan dan hubungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, fikih muamalah bisa juga diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai persoalan keuangan pada manusia. Dan dari ketiga pendapat ini bisa kita simpulkan bahwasanya fikih muamalah itu adalah hukum syariah yang mengatur berbagai hubungan antara manusia yang meliputi keuangan, pernikahan, ataupun hukum-hukum Islam yang lainnya. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari fikih muamalah itu sendiri. Yang pertama mengenai hukum dibolehkan atau tidak adanya fikih muamalah itu. Dalam fikih muamalah sendiri, hukumnya adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya hal itu dilarang. Seperti itu. Banyak sekali permasalahan yang muncul ketika ada hal-hal baru dalam syariat Islam. Pertanyaan hanya satu, ketika orang-orang mengatakan hal itu dilarang, apakah ada dalil yang menyampaikan hal tersebut dilarang atau diharamkannya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum asal dibentuk atas dasar ilat dan maslahah. Tentu saja yang bisa kita tarik contoh, yaitu mengenai persoalan riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Nah, dari hal ini bisa kita temukan bahwasanya ketika ada orang yang melakukan transaksi bisnis, entah itu berdagang atau yang lainnya, tentu harus terhindar atau berusaha menghindari yang adanya riba, gharar, maisir, atau bahkan tadlis yang bisa diartikan sebagai penipuan. Hal itu dilarang dalam syariat Islam. Tentu ada penyebab dari hal itu. Sesuai dengan hukum asal tadi dari fikih muamalah, yaitu dibentuk atas dasar ilah dan maslahah. Mengenai apakah transaksi itu dilakukan menghasilkan manfaat atau sebaliknya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hukum sebagian ini bersandar pada urf dan adat. Praktek fikih muamalah ini sendiri tidak lepas dari adat ataupun kebiasaan pada lingkungan masyarakat. Contohnya seperti riba tadi ya. Ketika di salah satu lingkungan masyarakat ada orang yang berdagang, berbisnis atau usaha lainnya, seperti itu. Ketika orang-orang dari kelompok masyarakat itu sudah terbiasa dengan adanya riba dan sebagainya, maka hal itu bisa aja berubah dengan sesuai perkembangan zaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu objek fikih muamalah. Yang pertama yaitu terkait dengan harta, yang kedua teori akad, dan yang ketiga konsep kepemilikan. Teori akad sendiri bermacam-macam tentunya. Ada seperti akad penyewaan jasa, kemudian peminjaman uang atau pemberian dan sebagainya. Contoh kayak misalnya akad wakalah, hawalah, dan itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai ruang lingkup fikih muamalah kontemporer. Yang pertama yaitu persoalan transaksi yang belum dikenal. Contohnya di sini adalah mengenai adanya uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, dan asuransi. Tentu di zaman-zaman sebelumnya, sebelum zaman ini semakin maju akan adanya teknologi gitu kan, pasti masih asing dengan kata-kata seperti MLM, reksadana, obligasi, surat-surat berharga lainnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu transaksi bisnis yang berubah seiring perkembangan zaman.
Contohnya di sini transaksi e-bisnis atau transaksi SMS. Contoh ketika orang bertransaksi gitu kan ya, jual beli, melakukan akad jual beli, yang dimana akad jual beli tidak harus langsung bertemu antara penjual dan pembeli, pasti bisa bertransaksi lewat online contohnya, jadi kan tidak harus bertatap muka. Itu kan sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang keempat yaitu transaksi bisnis modern yang menggabungkan beberapa akad. Contohnya di sini adalah IMBT atau Ijarah Mumtahiyah Bitamlik. Nah, dari persoalan semua yang sudah kita bahas mengenai fikih muamalah kontemporer, hanya satu yang bisa kita dapat gitu kan ya, mengenai persoalan hukum tadi tuh memang boleh gitu kan dalam ruang lingkup fikih muamalah kontemporer, asalkan tadi tidak adanya dalil yang mengatakan atau menjelaskan hal itu dilarang. Selama tidak ada dalil, ya hal itu diperbolehkan gitu kan, asal dengan sesuai syariah yang ada, sesuai dengan ketentuan syariat yang ada, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini mengenai fikih muamalah kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Kesimpulannya sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.